Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah sampai di video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar persamaan nonlinier dengan menggunakan metode terbuka. Nah, metode terbuka yang akan kita pakai pada video ini adalah metode Newton-Raphson. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menentukan akar persamaan nonlinier dengan menggunakan metode Newton-Raphson, kita lihat dulu apa perbedaan metode tertutup dan metode terbuka. Jadi, di metode tertutup, yang kemarin sudah kita pelajari, ada metode tabulasi, metode regula falsi, metode setengah interval, seperti itu. Pada ketiga metode itu, kita selalu membutuhkan selang yang mengurung akar. Bagaimana cara menentukan selangnya? Kita selalu harus menentukan dua nilai tebakan awal, katakanlah dia X0 dan X1, yang nilai fungsinya berlawanan tanda. Nah, dengan adanya dua nilai tebakan awal X0 dan X1 yang memenuhi syarat ini, hal ini dapat memastikan pasti ada akar yang ketemu. Akarnya itu pasti berada di antara selang. Di antara nilai selang, yaitu nilai X0 dan X1-nya. Jadi, metode tertutup pasti selalu dapat menemukan akar. Nah, sedangkan di metode terbuka, di sini ada beberapa metode nanti, yaitu metode Newton-Raphson, metode secant, dan metode iterasi titik tetap, begitu. Pada metode ini, kita tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Kita hanya memerlukan satu nilai tebakan awal, katakanlah X0. Nah, karena hanya ada satu nilai tebakan awal, maka bisa jadi iterasinya itu mendekati akar yang kita cari. Istilahnya konvergen. Atau bisa jadi iterasinya membawa kita menjauhi akar yang kita cari, atau istilahnya divergen. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, bisa jadi dengan menggunakan metode terbuka kita bisa menemukan hasilnya atau tidak gitu. Jadi tidak ada kepastian akarnya akan ketemu dengan menggunakan metode ini. Tapi bisa jadi kalau ketemu, maka ketemunya akan jauh lebih cepat daripada metode yang tertutup. Seperti itu. Nah, di sini macam-macam metode terbuka yang akan kita bahas. Ada metode Newton-Raphson, ada metode secant, dan metode iterasi titik tetap. Pada video kali ini, kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, jadi untuk metode Newton-Raphson ini, kita hanya memerlukan satu nilai tebakan awal, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Nah, metode ini banyak sekali disukai atau banyak sekali dipakai oleh peneliti karena konvergensinya cepat. Nah, untuk penurunan rumusnya, di sini ada dua cara penurunan rumus dengan metode Newton-Raphson, yaitu dengan cara geometris dan dengan bantuan deret Taylor. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, kita akan membahas bagaimana penurunan rumusnya dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara geometris ini. Nah, ini misalkan kita punya sebuah kurva fx, ini yang digambarkan dengan garis berwarna ungu ini. Kemudian kita akan mencari akar dari kurva ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, secara geometris bisa kita lihat, akar yang akan kita carikan ini. Ini adalah akarnya. Perlu diingat, akar dari suatu persamaan nonlinier itu adalah nilai X yang menyebabkan fx-nya bernilai 0. Seperti ini. Nah, dengan menggunakan metode Newton-Raphson, kita
hanya perlu satu nilai tebakan awal. Jadi XI ini adalah nilai tebakan awalnya. Nilai tebakan awal begini. Kemudian kita buat garis singgung kurva yang melalui titik XI dan bergradien tertentu. Gradiennya adalah M atau F aksen XI. Jadi ini adalah garis singgungnya. Garis yang hitam ini adalah garis singgungnya. Nah, garis singgung ini akan melewati sumbu X di titik XI plus 1. Kalau kita buat garis singgung yang baru, garis singgung yang ini garis singgung yang baru, ini juga garis singgung. Garis singgung yang baru ini adalah garis singgung yang melalui XI plus 1. Nih. Dan dia akan memotong sumbu X di titik, katakanlah XI plus 2. Nah, kalau kita buat garis singgung lagi, garis singgung kurva yang melalui titik XI plus 2, katakanlah dia akan memotong sumbu X di titik XI plus 3. Dan seterusnya. Lama-kelamaan dia akan mendekati akar ini. Nah, ini adalah cara yang digunakan metode Newton-Raphson untuk mendekati akarnya. Untuk mendekati akar yang akan kita cari dengan hanya memerlukan satu nilai tebakan awal. Nah, secara geometris bisa kita lihat, mungkin ada yang masih ingat, gradien atau kemiringan bisa kita notasikan dengan M. Gradien garis singgung yang melalui titik XI, gradien garis singgung dari kurva fx gitu ya, yang melalui titik XI itu bisa kita tuliskan sebagai F aksen XI. Bisa kita tuliskan juga sebagai delta Y per delta X. Nah, siapa delta Y? Delta Y adalah ini. Fxi min 0. Ini adalah delta Y. Berarti di sini Fxi min 0 kita tuliskan dibagi delta X. Siapa delta X? Ini adalah delta X-nya. Berarti bisa kita tuliskan di sini Xi min Xi plus 1. Nah, kita bisa tulis ulang gradien M atau F aksen XI itu sama dengan Fxi min 0 per Xi min Xi plus 1. Kita tulis F aksen Xi itu sama dengan Fxi min 0 itu Fxi ya, dibagi Xi min Xi plus 1. Xi nilainya ada. Tebakan awal kita. Fxi bisa kita cari dengan menggunakan nilai Xi yang disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam rumus fungsi F-nya. F aksen Xi juga bisa kita temukan nilainya dengan cara memasukkan nilai Xi ke dalam turunan pertama fungsi F. Nah, yang berikutnya kita cari dari persamaan ini adalah nilai Xi plus 1-nya. Kalau kita pindah-pindah ruas begitu, Xi plus 1 itu nilainya sama dengan Xi dikurangi Fxi dibagi F aksen Xi. Nah, ini adalah rumus untuk setiap iterasi dari metode Newton-Raphson. Kita lihat di sini, ini adalah rumusnya yang perlu dicatat, perlu diingat-ingat. Xi plus 1 itu sama dengan Xi dikurangi Fxi per F aksen Xi. Untuk setiap nilai I-nya. Jadi kalau nanti kita mau mencari X12 begitu, X12 itu sama dengan
X11 dikurangi Fx11 dibagi F aksen X11 gitu. Kalau misalkan X120 berarti ya sama dengan X119 dikurangi Fx119 dibagi F aksen X119. Jadi untuk setiap perhitungan yang ada di depan sini itu satu lebihnya daripada yang di belakang untuk nilai I-nya. Gini ya. Nah, mari kita lihat contoh pengerjaan dalam soal seperti apa. Misal, hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 berikut dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Ini soalnya fx sama dengan x pangkat 3 plus 2 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena untuk akar itu akan diperoleh kalau fx sama dengan 0. Misalkan ditulis, tentukan akar dari ini saja, boleh. Maksudnya ya sama, kita harus mencari nilai x di mana fx-nya sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, pertama kita harus mencari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dari fungsi yang dimaksud. Nah, ini fungsinya adalah fungsi polinomial, x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3. Jadi kita bisa turunkan satu-satu. X pangkat 3 turunannya adalah 3x kuadrat, x kuadrat turunannya 2x, min 3x turunannya min 3, sementara min 3 yang di belakang ini turunannya 0. Jadi boleh ditulis, boleh tidak. Nah, misal pada soal yang lain, kok turunannya itu sulit atau tidak bisa ditemukan, atau misalkan Anda lupa bagaimana mencari turunannya, berarti tidak direkomendasikan untuk menggunakan metode ini. Anda bisa memilih metode yang lain. Kalau mau tetap menggunakan metode terbuka, mungkin Anda bisa menggunakan metode secant atau metode iterasi titik tetap. Jadi syarat untuk kita bisa menggunakan metode ini adalah kita bisa menemukan turunan pertamanya dulu. Nah, setelah turunan pertamanya ditemukan, kita bisa memasukkan ke dalam rumus ini. Xi plus 1 sama dengan Xi min Fxi per F aksen Xi. Misal, kita menentukan nilai awal. Katakanlah nilai awalnya adalah 1. Nilai awal yang lain boleh tidak? Boleh. Anda bebas memilih nilai awal untuk digunakan di metode Newton-Raphson. Nah, misal hasil yang diperoleh itu divergen, begitu, menjauhi dari akar yang kita cari. Bisa jadi masalahnya adalah nilai awal yang ditentukan, yang Anda pilih, itu terlalu jauh dari akarnya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, Anda bisa mencari nilai awal yang lain. Bisa jadi dengan menggunakan pilihan nilai awal yang lain, hasilnya bisa menjadi konvergen. Seperti itu. Nah, pada kasus ini misal kita ambil nilai X-nya, tebakan awalnya adalah 1. Nah, kita masukkan nilai X sama dengan 1-nya ke dalam soalnya tadi. Tadi soalnya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3. Jadi setiap nilai X yang muncul itu diganti dengan 1. Diperoleh nilai min 4. Jadi Fx1-nya min 4. Nah, F aksen X1, berarti F aksen 1, kita tadi peroleh F aksennya, di depan kita peroleh 3X kuadrat ditambah 2X min 3. Jadi kita ganti X-nya ini dengan 1. Menjadi 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3. Hasilnya 2. Nah, jadi X2-nya ini kita bisa tulis X2 sama dengan X1 min Fx1 per F aksen X1.
X1-nya siapa? X1-nya adalah 1. Ini X1-nya. Dikurangi Fx1. Siapa Fx1? Min 4. Dibagi F aksen X1. 2. Nah, ini kalau kita hitung, 1 min 4 per 2. Min 4 per 2 itu kan min 2. 1 min 2, berarti 3. Gini, ketemu X2-nya sama dengan 3. Nah, X2 sama dengan 3, kita masukkan ke dalam nilai Fx dan F aksen X. Berikutnya kita hitung X3-nya, rumusnya adalah X2 dikurangi Fx2 dibagi F aksen X2. Tinggal kita masukkan, X2-nya siapa? 3. Dikurangi Fx2. Siapa Fx2? 24. F aksen X2 siapa? 30. Ini kalau kita hitung hasilnya 2,2. Dan seterusnya. Langkah ini dilakukan sampai ketemu X yang menyebabkan Fx-nya mendekati atau sama dengan 0. Nah, ini kita coba menghitung dengan menggunakan Excel di beberapa perhitungan saja. Nanti bisa Anda coba lanjutkan dengan menggunakan Excel sampai ketemu Fx yang lebih mendekati 0. Jadi, di sini yang perlu dibuat tabelnya adalah tabel X, Fx, F aksen X, Xi plus 1, ini boleh langsung dihitung di sini, atau langsung di bawahnya juga boleh, opsional ya. Yang jelas harus ada itu Xi, Fxi, dan F aksen Xi. Nah, di video berikutnya ada tentang bagaimana mencari solusi akar kesamaan nonlinier dengan menggunakan metode Newton-Raphson berbantuan Microsoft Excel. Bisa Anda lihat bagaimana mencari dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan Excel tersebut. Nah, kembali di sini, kalau kita lihat, yang perlu diperhatikan, perhitungan ini sudah betul atau belum, konvergen atau divergen. Kita lihat di dua kolom ini. Bisa jadi di kolom X atau di kolom Fx. Jika di kolom X, nilainya akan menuju ke suatu titik tertentu. Bisa kita lihat dari 1, 3, 2, 1,8, 1,7, dan seterusnya. Kalau di kolom Fx, nilai Fx-nya akan mendekati 0. Berarti perhitungannya itu konvergen. Jika nilainya semakin lama tidak semakin mendekati 0, melainkan semakin besar gitu atau semakin negatif seperti itu, maka cobalah untuk mengambil nilai awal yang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana kita menggunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Demikian video dari saya. Oh ya, ada satu lagi. Ini silahkan Anda coba untuk mengetahui kemampuan Anda dalam mengerjakan solusi akar persamaan non-linear dengan metode Newton-Raphson. Silahkan dicoba. Tentukan akar dari fungsi ini 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 8x min 1 dengan metode Newton-Raphson. Demikian video dari saya, semoga dapat membantu. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.